Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, kita sering sekali mendengar kalimat tauhid. Tauhid, mari kita bertauhid, mari kita mentauhidkan Allah Ta'ala. Apa sih sesungguhnya yakni tauhid itu? Karena salah di dalam memahami tauhid akan menghasilkan salah di dalam mempraktekkan tauhid. Karena amal itu adalah, karena ilmu itu landasan amal. Atau amal itu orang beramal sesuai dengan ilmunya. Sehingga kalau ilmunya salah, maka akan menghasilkan amalan yang salah. Apalagi dalam perkara yang sangat penting sekali, yaitu dalam masalah tauhid. Yang tauhid ini sesuatu yang paling pokok di dalam agama kita. Tauhid dari kata-kata wahada, yuwahidu, tauhidan, yang maknanya adalah yaitu ja'ala syai' wahidan, menjadikan sesuatu itu tunggal, menjadikan sesuatu itu tunggal, satu-satunya. Ini adalah makna secara bahasa. Dalam hal berkaitan dengan makna tauhid, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikan Allah satu-satunya Rabb yang disembah. Ada dua hal yang sangat penting dalam hal ini. Yang pertama adalah keyakinan kita yang mesti benar berkaitan dengan Allah Ta'ala. Itulah yang mencakup pembicaraan tentang rububiyah dan kesempurnaan sifat Allah Ta'ala. Keyakinan-keyakinan yang mesti kita miliki berkaitan dengan Allah Ta'ala. Bahwasanya Allah sang pemilik rububiyah dan Allah adalah sang pemilik uluhiyah, sang pemilik kesempurnaan sifat. Ini berkaitan dengan keyakinan kita tentang Allah Ta'ala. Allah satu-satunya yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memelihara alam semesta, memiliki segala-galanya. Ini berkaitan dengan Allah Ta'ala. Demikian pula keyakinan kita tentang Allah satu-satunya yang memiliki sifat yang sempurna. Tidak ada selain Allah yang memiliki rububiyah. Tidak ada selain Allah yang memiliki kesempurnaan sifat. Rububiyah dan kesempurnaan sifat itu hanya Allah yang memilikinya. Akan tapi, hanya ini saja nggak cukup. Ya harus ada yang kedua, yaitu mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, yaitu menjadikan totalitas ibadah kita semata-mata hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang dikatakan bertauhid itu apabila telah menunggalkan Allah dalam hal rububiyah, dalam hal kesempurnaan sifat, dalam hal ini uluhiyah. Kalau keyakinan tentang rububiyah dan kesempurnaan sifat ini berkaitan keyakinan tentang Allah Ta'ala. Adapun uluhiyah berkaitan dengan perbuatan kita, yang totalitas menjadikan ibadah kita semata-mata kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa, dengan demikian barang siapa yang dia hanya berkeyakinan tentang Allah walaupun keyakinannya itu benar, tetapi dia belum totalitas memberikan ibadah kepada Allah semata, maka dia belum dikatakan bertauhid. Fir'aun, Iblis ini punya keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Iblis pun ketika ditegur oleh Allah kenapa tidak mau sujud kepada Adam, kata Iblis, ana khairun minhu. Saya lebih baik dibandingkan dengan Adam, ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah.
Intinya iblis mengakui Allah yang telah menciptakan. Fir'aun, dia pun juga meyakini tentang Allah Ta'ala. Adapun penentangan Fir'aun kepada Musa ketika diajak untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, maka Fir'aun kelihatan menentang. Itu zahirnya. Tapi batinnya sungguhnya mengakui tentang benarnya ajakan Nabiullah Musa untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Sehingga Allah katakan dalam ayat, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan. Fir'aun dan teman-temannya, mereka menentang dakwah Nabiullah Musa yang mengajak pada tauhid, tapi sungguhnya jiwanya, hati kecilnya mengakui, meyakini tentang benarnya apa yang disampaikan Nabiullah Musa. Demikian pula, pemirsa, kaum muslimin yang rahmat Allah Ta'ala, orang-orang Quraisy yang dikatakan Allah kafir musyrik ini, meyakini Allah, sehingga kalau ditanya, wala insal tahu man khalaqas samawati wal ardu la yaquluna Allah. Kalau mereka ditanya, kalau engkau tanya ya Rasulullah SAW kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan Allah. Pasti mereka akan mengatakan Allah Ta'ala. Sehingga sesungguhnya meyakini tentang Allah ini pun fitrah manusia. Manusia diciptakan di atas fitrah pengakuan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sekedar mengakui Allah belum dikatakan dia bertauhid. Bertauhid itu ketika dia telah totalitas memberikan ibadahnya kepada Allah Ta'ala setelah dia meyakini tentang Allah dengan rububiyahnya dan dengan kesempurnaan sifatnya. Maka sekali lagi, walaupun seorang telah berkeyakinan tentang Allah, tapi dia belum totalitas memberikan persembahan ibadahnya kepada Allah semata, maka dia belum dikatakan bertauhid. Walaupun dia salat, walaupun dia puasa, walaupun dia haji, walaupun dia yaitu melakukan amal-amal kebaikan, sebagaimana orang-orang musyrikin Quraisy, mereka itu berhaji, mereka ini bertalbiyah, mereka ini berdoa kepada Allah, mereka ini juga berpuasa, mereka juga bersedekah, tetapi mereka belum, yaitu mereka tidak mentauhidkan Allah dalam peribadatannya. Mereka juga beribadah kepada Lata, Uzza dan Manat. Maka walaupun mereka meyakini tentang Allah, walaupun mereka beribadah kepada Allah, tetapi mereka belum totalitas mentauhidkan Allah dalam ibadahnya, maka mereka belum dikatakan bertauhid. Semoga singkat penjelasan kita ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita di antara orang yang Allah fahamkan tentang tauhid, sehingga betul-betul kita memiliki modal yang paling utama menghadap Allah dengan modal yang paling pokok, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan-pertemuan berikutnya, serial pembahasan tentang perihal akidah tauhid. Semoga manfaat. Jazakumullah khair. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.